Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 9 sekolah menengah pertama. Halaman 43 kurikulum merdeka. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang kedua, yaitu akar kuadrat. Pembahasannya secara lengkap pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 43 pada bagian mari kita periksa. Pada bagian 1 bentuk akar kuadrat. Untuk soal yang pertama, materinya adalah mengenai akar kuadrat pada halaman 38, contoh yang pertama dan contoh yang kedua. Pertanyaannya adalah tentukan akar kuadrat dari bilangan-bilangan berikut. Yang pertama adalah 36, berarti akar kuadrat dari 36 adalah plus minus 6. Karena 6 dikalikan 6 adalah 36. Kemudian akar kuadrat dari 17 adalah plus minus akar 17. Kemudian akar kuadrat dari 9/25. Akar dari 9 adalah 3. Kemudian akar kuadrat dari 25 adalah 5. Maka hasilnya adalah 3/5. Jadi plus minus 3/5. Kemudian akar dari 0,6. Akar kuadrat dari 0,6 adalah plus minus akar 0,6. Selanjutnya soal nomor 2, ini juga mengenai akar kuadrat untuk materinya. Halaman 32 yaitu contoh 3 dan soal nomor 7. Nyatakan bilangan-bilangan berikut dalam bentuk akar. Berarti akar 81. Akar dari 81 adalah 9. Karena 9 dikalikan 9 adalah 81. Kemudian negatif akar 4. Berarti akar 4 itu adalah 2. Berarti negatif 2 untuk jawabannya. Kemudian akar 5 kuadrat. Berarti akar 5 kuadrat berarti akar 5 dikalikan akar 5. Hasilnya adalah 5. Kemudian negatif akar 2,4 kuadrat. Berarti akar 2,4 kuadrat terlebih dahulu. Hasilnya 2,4. Kemudian kita kalikan negatif. Maka hasilnya adalah negatif 2,4. Selanjutnya yang ketiga, membandingkan akar kuadrat. Nah, ini materinya pada halaman 40 contoh yang pertama. Bandingkan setiap pasangan bilangan berikut menggunakan tanda ketidaksamaan. Berarti tanda ketidaksamaan itu adalah lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Akar 15 dengan 14, perhatikan pada akar 15 dengan 14, yang lebih besar 15 atau angka 14. Yang lebih besar adalah angka 15. Sehingga akar 15-nya lebih besar dari akar 14. Jadi akar 15 lebih besar daripada akar kuadrat dari 14. Kemudian negatif akar 12 dengan negatif akar 10. Berarti negatif 12 dengan negatif 10 lebih besar negatif 10. Maka untuk negatif akar 12 itu lebih kecil dari negatif akar 10. Kemudian akar 35, akar 36, akar kuadrat 36 dan angka 6. Maka kita urutkan. Berarti akar 35 dengan akar kuadrat dari 37 dan angka 6. Berarti untuk angka 6 ini sama saja dengan akar kuadrat 6 kuadrat atau 6 pangkat 2. 6 kuadrat adalah 36. Jadi akar kuadrat dari 36. Maka apabila kita urutkan dari akar 35, akar 37, akar kuadrat 36, maka urutannya adalah akar 35, kemudian akar kuadrat 36, dan akar kuadrat 37. Akar kuadrat dari 36 adalah 6. Sehingga 6 lebih besar dari akar kuadrat dari 35, dan 6 lebih kecil dari akar kuadrat 37.
Selanjutnya, soal yang keempat, bilangan rasional dan irasional. Materinya pada halaman 41 untuk soal yang pertama. Kelompokkan bilangan-bilangan berikut ke dalam bilangan rasional atau irasional. Akar dari 5, kemudian negatif akar 9, 3/2, negatif 0,7, dan negatif akar kuadrat dari 30. Yang bisa kita jumlahkan atau kita hitung adalah akar dari negatif akar kuadrat dari 9. Akar kuadrat dari 9 adalah 3, sehingga dikalikan negatif menjadi negatif 3. Sehingga bilangan rasionalnya adalah negatif akar kuadrat dari 9, kemudian 3/2, ini bilangan rasional juga, dan negatif 0,7. Sedangkan yang termasuk bilangan irasional adalah akar kuadrat dari 5 dan negatif akar kuadrat dari 30. Selanjutnya, pada bagian cermati desimal berulang. Berdasarkan pembelajaran sebelumnya, jika kita nyatakan bilangan rasional menggunakan desimal, maka akan berbentuk desimal berhingga atau desimal berulang. Jadi ada kemungkinan bisa desimal berhingga atau bisa juga desimal berulang. Contoh 1/3 dan 4/7 menjadi desimal berulang. Kita dapat menyatakan bilangan berulang dengan meletakkan sebuah tanda titik di atas angka pertama dan angka terakhir dari urutan berulangnya. Seperti berikut, 1/3 berarti 0,333 titik-titik dan seterusnya. Itu sama saja dengan 0,3, ada tanda titik di atasnya. Kemudian 4/7 berarti 0,57124285714. Nah, berarti 5714 berulangnya setelah angka 8 ini adalah angka 5, maka 0,5, perhatikan di 5-nya ada tanda berulang, tanda titik. Selanjutnya perhatikan bagaimana kita mengubah bilangan desimal ke bentuk pecahan. Kita gunakan 0,27 sebagai contoh. Jika kita misalkan 0,27 adalah X, maka X adalah 0,272727 sebagai persamaan yang pertama. Jika kedua ruas dikalikan 100, kita dapatkan bahwa 100X sama dengan 0,27 dikalikan 100, berarti 27,272727 dan seterusnya. Kurangkan kedua ruas dari 1 dan 2, kita dapatkan, tadi 1 dan 2 ini kita kurangkan adalah 99X sama dengan 27. Sehingga X sama dengan 27/99. Atau kita sederhanakan, masing-masing kita bagi 9, 27 dibagi 9 adalah 3, 99 dibagi 9 adalah 11. Gunakan cara di atas untuk mengubah bilangan desimal berulang 0,14 dan 0,729 ke dalam bentuk pecahan. Misalkan 0,14 adalah X, maka X adalah 0,141414 dan seterusnya, ini sebagai persamaan yang kedua. Jika kedua ruas dikalikan 100, maka 100X sama dengan 14,141414 dan seterusnya. Kurangkan kedua ruas 1 dan 2, maka X sama dengan 0,141414 dan seterusnya. Kemudian 100X sama dengan 14,141414 dan seterusnya kita kurangkan. Hasilnya adalah X dikurangi 100X adalah negatif 99X. 0,1414 dan seterusnya dikurangi 14,1414 dan seterusnya adalah 14, atau sama saja dengan 99X sama dengan 14, sehingga X adalah 14/99. Kemudian untuk yang kedua yaitu 0,729. Misalkan sebagai X, maka X-nya adalah 0,729, 729, 729 sebagai persamaan yang pertama. Jika kedua ruas dikalikan 1000, maka 0,729292729 kita kalikan 1000. Hasilnya adalah 1000X sama dengan 729,729 dan seterusnya. Kurangkan kedua ruas 1 dan 2, maka X sama dengan 0,729,729,729 dan seterusnya. Kita kurangi dengan 1000X sama dengan 729,729,729 dan seterusnya.
X dikurangi 1000X adalah negatif 999X. 0,729729 dikurangi 729 hasilnya adalah negatif 729. Atau sama saja dengan 999X sama dengan 729. Sehingga nilai X-nya adalah 729 per 999. Kedua ruas yang atas atau pembilang kita bagi 27, maka ruas penyebut juga kita bagi 27. Maka 729 dibagi 27 hasilnya adalah 27. Kemudian 999 dibagi 27 hasilnya 37. Jadi X-nya adalah 27 per 37. Jadi untuk 0,729 sama saja dengan 27 per 37. Demikianlah video pembahasan untuk matematika halaman 43. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.